نفحات الدار في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam tanggal 1 bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali dalam majelis ta'lim mingguan kita yang dipandu kitab Sabilul Tikar wal i'tibar bima yamurru bil insan wa yanqadi lahu minal a'mal. Satu kitab yang menceritakan tentang perjalanan kita umat manusia dari alam ruh dan nanti akan berakhir di alam akhirat. Kita sedang berada di alam dunia. Kita telah melalui alam ruh, kemudian alam arham. 2 alam sudah kita lewati. Sekarang alam dunia. Malam ini kita akan mengikuti kajian dari beliau tentang al-umurus tsalitsu, perjalanan kita yang ketiga nih, atau usia fase ketiga dari perjalanan kita selaku umat manusia. Wahwa, usia yang ketiga ini min hin khurujil insan minad dunya bil maut ila hin yub'atsu min qabrihi bin nafkhi fis suri. Fase ketiga ini diawali dari keluarnya manusia atau berakhirnya kehidupan manusia dari dunia ini dengan mengalami kematian. Fase ketiga, keluarnya manusia dari dunia dengan kematian sampai dibangkitkan dari alam kubur dengan adanya nafkhur ruh, ya. Nafkhur ruh itu atau binafkhi fis sur, bukan ruh, ya. Ditiupnya gitu loh. Ditiupnya sangkakala untuk menghidupkan kembali manusia dari alam kuburnya. Nah, keluarnya manusia dari dunia dengan mati, wahada huwal barzakh. Itulah alam barzakh. Jadi dari alam dunia ini kita nanti menuju alam barzakh. Atau alam Qala Allah Ta'ala fi surah Al-Mu'minun wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan dari belakang kehidupan mereka di dunia
ada barzakhun, alam barzakh. Manusia itu ketika apa bahasa kita sekarang dimutasi, dipindahkan dari alam dunia ke alam barzakh. Belum nyampe akhirat. Alam barzakh itu alam bainad dunya wal akhirah. Wa ilal akhirati aqrab. Alam barzakh itu alam antara dunia dan akhirat. Hanya saja ke akhirat lebih dekat. Masih transit juga belum. Ya, tempat transit manusia. Imamul Haddad mengatakan فَإِذَا مَاتَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ, maka ketika seorang hamba muslim itu wafat, وَتَحَقَّقَ مَوْتُهُ, dan kematiannya itu benar-benar mati gitu. Kadang ada orang mati suri gitu. Ya. Ketika pasti mati, dinyatakan wafat, fayambaghi al-akhlu fi tajhizihi ila qabri, maka seyogyanya langsung pulasarah, maksudnya apa namanya, disegerakan, ya, mengurusinya, mempersiapkannya untuk dibawa ke alam ke kuburnya maksudnya. Ketika sudah benar-benar dinyatakan wafat, maka segeralah urusi jasad itu. Dipersiapkan dengan cepat, lalu dibawa ke kuburan. Jangan kagak. Pertama tentu bighaslihi, dengan dimandikannya, wa takfinihi, dikafaninya, wassalati alaih, kemudian disolatinya, lalu dibawa ke kuburan untuk dikubur, dafan, ya, wa tadfinuhu, ya. Karena ada 4 kewajiban ketika ada seseorang wafat. Yang hidup itu sebab wafatnya orang itu ada kewajiban yang harus dikerjakan oleh yang hidup. Ini sekaligus memberi nasihat buat kita, ya. Jangan kaget bikin repot, tapi waktu hidupnya itu ya sama kita cak mano lah begitu. Ya. Orang ketika meninggal itu, ya, menyebabkan yang hidup itu harus mengerjakan 4 hal. Ya. Dan ini khitabnya kepada kita, kepada orang-orang Islam. Karena si mayit nggak bisa mandi sendiri, nggak bisa pakai kafan sendiri, ya? Nggak bisa nyolati sendiri, nggak bisa juga jalan melaku ke kuburan sendiri. Tetap kita tuh, kalau kata yang bawa gimana? Jadi buntang di rumah. Ya. Itu mulanya hidup jangan sok-sok minum. Ya. Udah buntu ngesok dulu. Yang tajir ngesok aja nggak boleh dulu. Karena apa? Apa bisa? Ada orang mati tajir nih, ya, mandi dewek, bisa nggak? Nggak bisa. Pakai kafan dewek, nggak bisa. Jalan ke kuburan sendiri, nggak bisa. Tetap butuh orang lain. Ya. Ini nasihat buat kita. Ya. Ada satu kondisi di mana kita pasti membutuhkan orang lain. Untungnya, yang mewajibkan itu agama, gitu loh. Bukan berdasarkan kesepakatan warga, bukan. Ya. 4 kewajiban itu yang mewajibkannya adalah syariah.
Kalau model cuma keputusan orang satu RT, repot. Ini agama. Tidak dilaksanakan, kita dosa. Tapi dilaksanakan kadang tak diarti. Ya. Ini nasihat. Ya. Kemudian wa yanbaghi ayyura'iya fihi dzalika al-ittiba'. Dalam memandikan, mengkafani, menyolati dan menguburkannya, 4 proses itu seyogyanya kita jaga agar jangan sampai menyalahi apa yang telah diajarkan, dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tetap menjaga al-ittiba, ya, mengikuti. Sebab cinta Nabi itu buktinya adalah mengikuti, bukan apa cinta mengikuti. Ya, maaf, ini bulan Maulid. Malam ini pertama pembukaan arba'in. Nanti nyambung ada isyrik, ada yang khamsin, ya. Ada yang bis maghrib sampai khamsah wa arba'in, ya, 45 malam. Ingat, kita dihantam terus kan, hadir acara Maulid. Tapi kalau ittiba'nya enggak ada, itu payah doang. Ya. Oleh karena itu, jangan hanya seremonial, jangan hanya kegiatan yang sifatnya keagamaan, tapi harus ada tarbiyah, ada wasiat, ada pesan yang kemudian diterima, kemudian mengikutinya. Pola-pola, ya, dasar-dasar, contoh-contoh dalam mengarungi kehidupan di dunia, dalam semua lini kehidupan kita, ya, semua aspek kehidupan kita, tanpa terkecuali. Ya. Karena apapun itu ada contoh dari Nabi. Ya. Anda mau apa? Orang maaf, mau ke WC aja Nabi mencontoh. Ya. Hubungan suami istri Nabi mencontoh, ada tuntunan, ya. Hal-hal yang sifatnya kecil tanpa ada contoh. Jadi jangan kemudian kita lihat nggak pakai contoh. Nah ini, dan kemudian menyangkut masalah tajhizul mayyit, ya. Ini juga harus sesuai dengan tuntunan, ada contoh dari Nabi, kemudian dikaji oleh para fuqaha. Yang kadang salah diterjemahkan, ya, dalam praktek kita melakukan proses, ya, pemeliharaan jenazah adalah saat kita membawanya ke kuburan, ya. Itu ada terjemahan yang salah. Bahasa kita adalah mengantar. Benar? Mengantar kan? Bukan ikut. Ya. Mengantar dengan melo itu lain. Ya. Mengantar dan ikut itu beda. Mengantar itu, seorang pengantar itu di depan. Kalau melo itu di belakang. Jadi kalau Anda kemudian bahasanya nak ngantar mayit ke kuburan, lalu posisi Anda di belakang mayit, itu salah. Mesti di depan. Itu namanya ngantar. Itu mulanya ngantar sampai ke kuburan. Sudah dekat, sudah sampai, baru itu namanya Anda ngantar mayit. Tapi kalau di belakang namanya melo, mayitnya yang ngantar Anda, gitu. Ngawal Anda, gitu. Jadi harus begitu.
Apalagi kalau di Jawa-Jawa, kiai-kiai, ya, ketika ada yang meninggal di pesantren, itu pengantar di depan semua. Kecuali kalau sudah membludak gitu loh, ya, luar biasa. Apalagi mau ikut gotong gitu ya. Tapi bahasanya mengantar, jadi harus di depan. Ya, itu yang sesuai dengan bahasa. Jadi kalau Anda sekarang depan, itu namanya nganter. Udah nyampe, udah. Anda mau pulang-pulang, mau nunggu proses ditanam juga, silahkan sambil mendengarkan talqinul mayyit. Ya. Oleh karenanya itu wal akhlu bima warada fis sunnah an-nabawiyah. Kita semua prosesnya disesuaikan dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu beliau mengatakan lagi wa yanbaghi ayyu'lama bi mautihi ahluhu wa aqaribuhu wa jiranuhu wa ashabuhu wa ahlul khairi wassalah. Hendaknya diumumkan kematian seseorang itu. Jangan ngedembah. Ya bisa masuk ke Masjid Haddad, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu loh. Telah meninggal dunia, kalau dari lillah pasti meninggal dunia. Diumumkan, ya terutama oleh keluarganya dan kepada keluarganya, kepada kerabatnya, tetangganya, teman-temannya, dan juga orang-orang yang ahlul khair wassalam, orang-orang yang baik. Ya. Untuk apa? Liyad'u lahu, agar mendoakan keluarganya, kerabatnya, tetangganya, sahabatnya, orang-orang soleh itu dikasih tahu si fulan meninggal, fulana meninggal. Agar apa? Keluar dari mulutnya. Ya. Setelah ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu laha warhamhu warhamha. Kan jadi keluar doa itu. Ya. Wa yatarahhamu alaihi tadi. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Gitu. Ya, tarahhum namanya. Meminta kepada Allah agar si mayit dirahmati. Wa yashhadu as-salah ala janazatihi, dan agar mereka bisa datang kemudian ikut menyolatinya. Jadi Anda kalau ada yang meninggal itu dari rumah sudah punya air sembahyang, udah wudu gitu loh. Andai kata disolatkan di Masjid Haddad, Anda ikut sholat. Jangan nongkrong di luar ngobrol sambil merokok gitu. Ikut sholat. Karena sholat jenazah itu mendoakan mayitnya diampuni, yang sholat juga diampuni itu loh. Bukan kita mendoakan mayit lalu kita nggak dapat. Karena setiap kali kita mendoakan orang lain, malaikat yang menjaga kita selalu mengomentari wa anta mithlu. Kau juga sama seperti dia. Ya, ketika kita mengatakan Allah maghfir lahu, ya Allah ampuni dia, malaikat yang jaga kita wa anta mithlu. Engkau juga. Dan doa kita untuk orang lain itu mustajab. Ya, untuk orang lain betul. Asal jangan tidak ikhlas dengan ya, apalagi kita haid. Ya, kita enggak hadir. Kadang yang hadirkan ikut amin tapi demi pokoknya. Ya, demi makanannya. Apalagi nego, apalagi nuju gitu. Nah, ini pasti konan gitu. Datangnya le konan gitu. Bukan liyad'u lahu wa yatarahham lahu. Ya. Jadi
ikhlas itu mustajab. Wa yustahabbu liman ballaghahu mauta akhihil muslim, dan disunnahkan bagi orang yang sampai kepadanya berita kematian saudaranya yang muslim. Ya, ini saudara seagama. Ada pemberitahuan dari Robito ibaratnya bulan meninggal. Ya. Apa? Ayyuqala ba'dal istirja. Ya, orang itu mengucapkan setelah mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ij'al kitabahu fi 'illiyyin waktubhu 'indaka minal muhsinin wakhlufhu fi ahlihi fil ghadirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Ya, ini doa dari Imamul Haddad. Ada orang menyampaikan kepada kita, si fulan ini, maka pertama yang keluar adalah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kemudian lanjutkan Allahumma ja'al kitabahu fi illiyyin. Ya Allah, jadikan kitabnya itu di pucuk illiyyin. Waktubhu indaka minal muhsinin, catat dia ya di sisimu sebagai orang-orang yang baik. Wakhlufhu fi ahlihi, dan gantikan dalam keluarganya ya fil ghabirin, di belakangnya itu yang baik-baik. Waghfir lana wa lahu, ampuni kami dan dia. Itu setelah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau ketemu orangnya salaman, lain lagi ya. A'dhamallahu ajrakum wa ahsana azrakum ya wa ghafara limayyitikum. Orangnya tadi jawab apa? Ya jawabannya apa? Al-baga lillah ya. Tapi ucapan ini yang Imamul Haddad itu ketika kita dengar ada berita, kita doakan. Ketika kita mendoakan buat saudara kita seperti itu, ini kebaikan. Sebuah kebaikan itu akan dibalas kebaikan lagi. Ya. Artinya apa? Saat kita meninggal, gitu, dan berita tentang meninggalnya kita juga disampaikan oleh orang lain kepada orang lain, maka orang itu juga akan mendoakan kita. Ya. Allahumma ja'al kitabahu fi illiyyin. Ya, waktub indaka minal muhsinin, dan seterusnya. Wa yad'u lahu wa yafna alaihi bil khair. Doakan dia ya, kemudian puji dia dengan yang baik ya. Dia muslim dulu. Soal kemudian ada kesalahan ini, ada kesalahan itu, kita juga punya. Jangan lihat kesalahannya doang ya. Lihat kepada dia muslim dulu. Dan Allah cuma minta satu, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Jadi jangan kemudian ya, jangan diingat kekurangannya itu, karena kita juga punya kekurangan. Ya. Jadi sebelum tadi ya melihat, mengontrol, mencari kejelekan orang lain, apa kita nggak punya kejelekan? Itu mulainya di sini begitu. Faqad qala alaihi salatu wassalam. Karena apa? Karena Nabi telah bersabda, udhkuru mahasina mautakum wa kufu ammasawihim. Kata Nabi, udhkuru, ingatlah
sebutlah kalau mau nyebut ya. Mahasina mauta, kebaikan-kebaikan orang yang meninggal dari kalian. Yang Nabi suruh kita ingat itu, kita sebut itu kebaikan. Mustahil ada orang Islam tidak punya kebaikan. Meskipun tadi la sholat wala siyam ya, wala zakat seumpama, tapi dia Islam gitu ya. Dia beragama kalau soal tadi irtikabul ma'asi ya, itu urusan dia dengan Allah, bukan urusan dia dengan kita. Bainahu wa bainallah, nggak usah intervensi. Yang penting hak kewajiban kita adalah mendoakan dan mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Nabi. Sebut gitu, ingat, eling kebaikannya. Wa kufu amma sawihi tahan, jangan disebut, jangan diingat kesalahan-kesalahan ya. Andai kata kesalahan itu dengan kita, maafkan, karena tidak merugikan. Tidak merugikan. Ketika kita terzalimi lalu kita memaafkan az-zalim, itu tidak merugikan kita. Karena kita akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan balasan dari Allah itu luar biasa. Orangnya udah meninggal, apa lagi? Dulu dia pernah bocor aku gitu. Ya udah maaf. Pernah nipu aku. Udah maafkan. Mau apa lagi? Tidak dimaafkan kita udah tertipu. Dimaafkan juga kita udah tertipu. Tapi kalau dimaafkan dapat pahala kita. Ya, itu urusannya menjadi baina wa bainallah. Ya. Dan ketika itu menjadi kebiasaan kita, pola hidup kita, maka kita juga akan disikapi oleh orang lain seperti itu. Kalau Anda mahal memberi maaf, Anda pun akan mahal mendapatkan maaf. Itu pasti. Kama tadinu sudah. Ya. Sebagaimana Anda berbuat, Anda akan mendapatkan balasan. Ya, itu mulanya pemaaf, orang juga akan memaaf. Tapi pendendam, orang juga akan dendam. Ini ya indahnya Islam. Jadi enggak merugikan sama sekali. Yang jelek-jelek sudah tutup. Ya, enggak usah disebut-sebut, ya. Enggak usah apalagi kemudian itu bukan level kita. Ya. Sahabat, tabi'in, para a'imah, itu bukan level kita. Ya. Bukan level kita. Itu mulanya orang kalau celudian itu yang bikin orang itu enggak benar. Ya. Tahu celudian? Intervensi kehidupan orang lain. Ya. Hanya karena hasud, ya. Hasud, ya. Iri dan dengki. Ada hal tadi, siapapun kita, ya, nanti kita bertanggung jawab sendiri di hadapan Allah. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Kata Allah, tidak ada orang yang akan memikul dosa orang lain, enggak. Ya, semua akan mempertanggungjawabkan
Kadang tadi karena celudian, karena hasud, akhirnya tadi intervensi. Ya. Seperti yang sekarang lagi banyak terjadi kan begitu. Ngapain ente ngurusi saya ini anak siapa? Ya. Saya anak siapa itu, apakah merugikan Anda? Apakah itu menguntungkan Anda? Ya. Apa mesti ente cari-cari? Ustaz Umar ini anak siapa? Ya. Bener enggak anaknya Alwi gitu? Ngapain? Ya. Nanti di akhirat ya, itu tidak ada orang yang kemudian salah bapak itu tidak. Ya. Nggak ada. Ya. Oh bapaknya salah gitu enggak? Semuanya. Apalagi Nabi sudah mengatakan orang yang menisbatkan nasabnya bukan kepada orang tuanya, maka surga haram. Baunya surga aja haram. Bas itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal bagaimana kita, urusan kita. Kalau Anda anak siapa, cucu siapa, cicit siapa, itu juga urusan Anda. Ya, maka carilah. Ya. Karena kata Nabi, ta'allamu min ansabikum. Belajarlah tentang silsilah nasab kalian, ma tasilu bihi arhamakum. Ya. Agar kalian bisa bersilaturahmi dengan saudara-saudara babir rahim yang punya hubungan rahim. Bisa Fatihah ke bapak, ke kakek, ya, ke cici, ke buyut, gitu loh. Untuk itu, bukan untuk masang bendera juga, bukan. Ya. Litasiladihi arhamakum, agar Anda bisa bersilaturahmi. Oh, itu dulur bapak, dulur kakek, kan gitu. Nah, kan enggak silaturahmi. Ya, bawa gula teh, gitu loh. Ya. Jangan datang gua comor doang, gitu loh. Ya. Biar yang senang. Karena silaturahmi bil amwal itu afdal, bil ilmi juga afdal. Ya kalau buntu, ya dengan comor aja gak apa-apa daripada nggak nomor. Tapi kalau takjir ibaratnya itu, madai gitu. Apalah kesenangan dulur kakek itu ibaratnya. Ya. Pempek selam, udah bawa kapal selam gitu. Itu lebih gitu. Lebih mendatangkan apa begitu. Wa qala alaihi salatu wassalam, antum syuhada'ullahi fil ardi. Kalian itu, kata Nabi, adalah saksi-saksi bagi Allah di muka bumi ini. Salah satu ya, fungsi kita dihadirkan Allah di alam dunia ini untuk menjadi saksi. Ya. Faman afnaitum alaihi bi khairin kana kadzalik. Maka siapapun yang kalian puji atasnya dengan kebaikan, ya, itulah hakikat orang itu. Mulai kadang tadi ketika habis sholat jenazah kan isyhadu annahu aw annaha min ahlil khair. Ya sudah, jangan ingat kesalahannya, ingat bahwa dia orang Islam. Ingatnya muslimnya gitu. Bahwa Allah mengatakan apa? Wala tamutuna illa wa antum muslimun. Ya. Soal ini sudah waqufu al-masawi. Jadi jangan ragu untuk mengucapkan khair ketika isyhadu annaha aw annahu min ahlil, jawab khair. Walaupun bertahun-tahun Anda melihat dia enggak berpuasa, bertahun-tahun Anda melihat dia enggak sholat, bertahun-tahun Anda melihat dia suka mabuk, suka menipu, tapi saat meninggal dia muslim.
khairnya itu untuk Islamnya. Ya. Karena dia muslim, maka keislamannya itu adalah kebajikan. Ya, jadi bukan berarti kita bohong, bukan. Karena Islamnya, karena muslimnya kita jawab khair. Tidak ada kata nanti ditanya oleh Allah, kenapa kamu mengatakan khair padahal dia enggak sholat, padahal dia enggak puasa, padahal dia suka berzina, padahal dia suka judi, suka nipu, suka maling, terek mengek. Tuhan, dia muslim. Saat meninggal kan nahnu nu'maru ya an nahkuma bidzahir gitu. Kita ini diperintahkan oleh syariah menghukumi orang zahirnya. Zahirnya dia enggak pindah agama. Ya, sampai mati dia agamanya an nahkuma bidzahir. Menghukumi zahirnya dia muslim, maka muslim itu khair. Ya. Yang syar itu yang bukan muslim. Jadi udah khair gitu. Jangan sambil ketawa. Ya. Kadang kan ini persaksian masalahnya. Jadi andai kata Anda ditanya, kenapa jawab khair? Padahal utang sama Anda aja nggak bayar. Dia muslim. Dia mau urusan utang dengan Anda, urusan tidak sholat, urusan tidak puasa, urusan tidak zakat, urusan dengan kelakuannya yang luar biasa, itu bainahu wa bainallah. Tapi saat kita diminta untuk menjadi saksinya pada saat dia meninggal, maka Nabi mengatakan udhkuru mahasina mautakum, sebut, ingat kebaikan orang-orang mati di antara kalian, waqufu ammasawihim, hentikan mengingat kejelekannya. Ya. Maka dia muslim kan? Muslim. Gitu. Karena dia dikubur juga di Nagaswida kan begitu. Di tempat orang muslim. Soal hakikatnya itu bukan urusan kita. Semuanya kita ini diperintahkan nu'maru ya bidzahir. Yang zahir-zahir saja. Karena zahirnya dia muslim, maka itulah persaksian kita tentang kebaikannya. Itu aja, ya. Nggak usah repot-repot gitu loh. Ya. Dan ketika kita mengatakan khair, karena kadzalik, kata Nabi, berarti itulah. Memang dia baiknya dari mana? Muslimnya tadi. Bukan baik karena rajin sholatnya, bukan baik karena rajin puasanya, bukan baik karena rajin sedekahnya, hajinya berkali-kali, umrohnya nggak terhitung, bukan itu. Kebaikan dia karena dia muslim. Selesai. Karena itu yang harus diingat oleh kita. Sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja kata Imamul Hadas, wala yanbaghil ifratu fis sana'i wal mujafati fihi bima yuqa'u fil kadzabi wa ma yuqarib. Asal tidak berlebih-lebihan dalam memujinya, gitu loh. Sampai mujazafah, ya, melampaui batas, ya. Akhirnya apa? Jatuh dalam kedustaan atau mendekati dusta. Enggak usah sok tahu. Ya. Anda ketika bikin managib seseorang, ya, jangan berlebih-lebihan. Takut itu bohong. Ya. Atau mendekati kebohongan. Disebut kebaikan, sebut. Asal jangan melampaui ifrat. Kalau ada sumbernya, enggak apa-apa. Tapi kalau hanya sekedar ya, apa itulah,
Kayak orang cinta itu kan luar biasa. Ya. Jadi jangan sampai ifrat. Ya. Itu enggak bagus. Karena kedustaan yang kita buat untuk memuji al-mayyit, ya, itu yang mati malu. Kita kayak model ada orang nih memuji saya di depan orang banyak, saya malu. Saya bisa salah tingkah. Itu nggak bagus. Nah, mereka al-amwat itu, kita ini belum mati, jadi cuma sekedar apa namanya? Ya sami'an, ya mendengar. Kan dalam ilmu tauhid itu ada yang dalilnya apa namanya? As-sam'iyat gitu. Mata nggak melihat, tapi telinga mendengar. Sumbernya adalah Nabi dan Al-Quran. Nah, ketika mereka orang-orang soleh, ya, sedang berada di alam barzahnya dengan orang-orang lain, lalu Anda membaca managibnya, lalu di managib itu dia merasa enggak seperti itu. Ayo gimana? Bahaya nanti. Pas ente ketemu di alam barzah bisa ditonyol kepalanya. Bikin dia malu masalahnya. Bikin dia malu. Ya. Oleh karena itu yang mutawatir, yang mutawatir. Jangan mengarang-arang, jangan fiksi itu yang harus fakta. Ya. Karena ada saksinya. Ya. Seperti contohnya Habib Ahmad bin Hamid Al-Kab. Ya. Dulu saya mendengar langsung dari Ami Aman Kopiah, Ami Aman. Ya, Ami Aman. Jalan dari Masjid Sungai Lumpur kalau nggak salah, Bujang, sampai rumah. Dan Ami Aman nggak sadar bahwa antara basah dan tidak basah. Setelah ngantar Habib Ahmad baru sadar bajunya nggak basah, ya kan? Ini pelaku, gitu loh. Pelaku, ya. Dan bicara dia mengalami dan dia bukan dari orang, artinya dia sendiri yang merasakan, ya, mengalaminya, gitu loh. Setelah pisah dari Habib Ahmad baru basah, gitu loh. Ketika jalan sama beliau nggak basah, ketika pisah basah. Dan itu ada pendahulunya. Dulu pernah saya ceritakan, Abi Yazid Al-Bastami itu ngajak muridnya jalan ke pantai. Jalan ke pantai. Sudah sampai pantai, diajak jalan ke tengah laut. Ketika mau jalan, beliau mengatakan kepada muridnya, "Qul bismi syaikhi Abi Yazid Al-Bastami amshi alal ma." Kata Abu Yazid, kau ngomong bismi syaikhi Abi Yazid Al-Bastami amshi alal. Jalan dia di belakang Abi Yazid Al-Bastami sampai agak jauh, ya, jauh dari pantai. Nah, ketika sudah jauh dari pantai, iblis menggodanya. Syirik itu. Kenapa? Bismi syekhi amsi alal. Mestinya bismillahirrahmanirrahim amsi alal. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, aku nak jalan di pucuk bayi. Kata iblisnya begitu. Yang pertama dengan nama guru Abi Yazid Al-Bastami, aku nak jalan pucuk bayi. Jalan dia pucuk bayi. Di belakang guru. Tengah laut datang revisi dari iblis. Syirik. Menyebutkan Tuhan dengan mengucapkan bismi syekhi amsi halal, mestinya bismillahirrahmanirrahim. Nah, si murid itu
ngeyaku apa ma khatara bi balik. Benar juga katanya. Akhirnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Amshi alal ma, tenggelam. Tenggelam dia. Setelah tenggelam, tolong-tolongan sama Abu Yazid Al-Bastami. Jawab Abu Yazid, ucapkan Bismi Syekhi Amsi alal. Diucapkan lagi, jalan lagi. Ulang, dinasihati. Kau tuh melok. Yang Bismillahirrahmanirrahim itu aku. Kau melok. Gitu loh. Karena kau melok aku, maka Bismi Syekhi. Gitu loh. Yang Bismillahirrahmanirrahim aku. Jadi ittiba itu seperti itu. Ya. Kalau kita naik pesawat, apa kita nak ngatur pilot gitu? Enggak, kan terserah lah pilotnya. Pilotnya apa? Lurus-lurus. Ini kadang orang sekarang begitu. Itu mulanya orang ketika banyak harus ada pemimpin. Itu harus. Ya. Harus ada. Enggak boleh kita liar jalan sendiri itu tidak boleh. Nah, jadi begitu. Karena Ami Aman almarhum itu ikut Habib Ahmad. Ketika pisah dengan Habib Ahmad, ia basah kan gitu. Ya, mulanya perlu dekat dengan orang soleh menjadi soleh. Ya, summa innal barzah wa alam soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana واستر لنا ربي ومولودنا ولا والوالي وسائر اللاني وكل ذي محبة أغفرتنا الصبا والمسلمين عجبا آمين يا ربي أجمع وأكل وجود منا لا بإتصالنا بالمصطفى رسولنا وبكل جزء صلى وسلم ربي عليه أجر وآله وصحبه